Pantesan Goto susah gerak, BlackRock borong secara senyap. Video kali ini kita akan membahas mengenai dari saham Goto ya, yang dimintai para subscriber kami untuk kita update. Kalau misalkan kita nggak update mengenai dari saham Goto, langsung dicari-cari sama subscriber kami. Nah, topik kita kali ini tuh kita membahas dari topik Goto bersumber dari sini ya Bapak Ibu ya. Ini masih anget ya. Nih, kami dapatkan dari bisnis.com pada hari Senin tadi ya, pukul jam 9 pagi ya. Hari ini tanggal 9 September tahun 2024 ya, bahwa Goto terus diborong pemegang saham raksasa. Nah, kira-kira itu siapa? Nah, kalau di sini kalau kita baca memang ya BlackRock Inc itu dinahkoti oleh Larry Fink itu kembali memborong saham Goto pada periode berjalan September tahun 2024. Kita akan bedah apakah betul sih Pak Firman Goto ini itu diborong oleh BlackRock ya. Dan seperti apa mekanisme BlackRock itu memborong mengenai dari saham Goto ya, dan kenapa kok saham Goto ini tuh nggak bisa naik ya seperti itu, dan bagaimana strateginya mengenai dari saham Goto ini. Simak video ini baik-baik ya, jangan di skip Bapak Ibu ya. Sebelum kalian komentar, tonton satu persatu, jangan di skip. Nanti yang ada apa ya kayak gitu. Ingat ya, sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menjelaskan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Nah, kita akan cek dulu apakah betul Pak Firman mengenai dari saham Goto ini itu diborong sama BlackRock. Ya. Kita akan bedah dulu. Betul nggak sih Goto ini tuh diborong sama BlackRock? Nah, kita akan cek dulu ya Bapak Ibu. Kita akan besarkan. Barangkali Bapak Ibu itu nonton videonya ini tuh pakai HP ya, biar bisa kelihatan dari HP. Kita cek dulu dari forumnya. Bagaimana pendapat? Oh, ternyata asing ini memborong ya sekitar 8 miliar ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat jumlah valuasinya itu berapa sih mengenai dari saham Goto ini? Oh, dari 75 miliar ya, asing itu memborong netnya sekitar 8 miliar ya. Nah, kalau kita lihat memang betul ya, selama bulan September ini mulai nyicil ya. BlackRock ini tuh mulai nyicil ya. Kalau kita lihat memang betul. Nah, satu sisi yang lebih gede lagi itu pada bulan Agustus tanggal 7 ya, tanggal 7 Agustus ini asing itu terus memborong mengenai dari saham Goto. Nah, Goto itu di harga 50, 51, 54, 50, 51, 54. Ya, itu mekanisme mengenai asing menjaga mengenai dari saham Goto ini. Bagaimana sih Pak Firman mengenai asing itu ketika masuk dari saham Goto ini? Ya. Jadi, kita langsung ke prakteknya ya Bapak Ibu. Biasanya kalau investor kakap ya, atau apa namanya? Ini. Nah, di sini saya akan jelaskan untuk Bapak Ibu. Nah, ya. Di bidnya total itu senilai 37 juta lot yang mengantri untuk beli, dan yang mengantri untuk jualan itu sekitar 33 juta lot. Prakteknya itu seperti apa, Van? Nah, ini tuh biasa saya jelaskan di kelas kami ya, atau di channel ini secara konsisten yang membahas mengenai dari saham Goto ya. Kalau misalkan kita nggak bahas dari saham Goto, netizen kami itu mencari-cari ini Pak Firman Goto gimana, Goto gimana, Goto gimana. Kita akan ungkap untuk kalian. Tenang saja Bapak Ibu ya, sabar sabar sabar. Jadi mekanisme seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi asing itu biasanya itu mulai nyicil. Jadi di harga 50 sampai ke 52. Penampakan untuk orderannya asing itu di video kami sebelumnya itu sudah saya lihatkan ya. Bapak Ibu tinggal dicek aja nih di atas atau di bawah ini ya. Tuh ya. Nah, jadi asing itu memborong mengenai dari saham Goto. Ya. Nah,
Mereka yang sudah punya barang di harga 51 sampai ke 50 kan jumlah volumenya itu besar ya. Volume besar. Jadi mereka itu ya sudah mengumpulkan ya sekitar ratusan ribu lot ya. Ratusan, sorry, ratusan juta lot. Kalau ratusan ribu lot, retail aja bisa ya, kayak gitu. Nah, terus bagaimana mereka agar mereka itu bisa masuk Pak Firman ya? Jadi retailnya itu dibikin nggak sabar, emosional. Ya, akhirnya waduh ini Goto ini kok nggak bisa gerak-gerak ini. Saya sudah all in padahal. Kanan kiri itu sudah mulai bergerak. Ini kok kenapa kok nggak gerak-gerak? Ya. Jadi mereka itu ketika mereka sudah dapatkan barang di bawah, mereka itu dipasang antriannya seperti ini. Ya rapi ya, di harga 53, 54, 55, 56 ya, dan juga di sini ya ini rata sekali 58 sampai ke 60 ini dijaga. Ya, seperti itu. Mereka itu menjaga mengenai hal itu. Nah, bagaimana penampakannya Pak Firman? Nah, ini secara realnya ya sekitar ya 300-an SID ya. Ini jumbo. Nah, ini juga pernah diungkap juga sama Pak Bekti ya. Jadi untuk mekanisme bagaimana asing atau investor kakap ya memainkan harga di suatu saham ya, kayak gitu prakteknya. Ya, ini bisa masuk logika ke Bapak Ibu nggak? Tulis ya, tulis komentar kalian. Atau bahasa saya yang jelibet, kita masih mentransfer bagaimana agar Bapak Ibu tuh bisa ngerti ya di pasar modal ini. Ya, kayak gini. Nah, targetnya itu siapa Pak Firman ya? Mereka yang nggak sabar akhirnya itu kan cut loss. Nanti mereka itu makan. Ya, makan. Nah, kira-kira siapa yang makan Pak Firman atau yang membeli mengenai dari saham Goto hari ini itu? Ya, kita besarkan dulu ya seperti biasa. Nah, ini penampakannya. Ya, pada tanggal 9 September kemarin ini ada IU. Wah, IU ini wah. Biasanya itu kan BK ya Bapak atau ya YU dan lain sebagainya. Ini IU kok borong nih. Ya, nggak ada yang jualan. Ini IU borong. Terus MG juga borong 2 juta. Nilai transaksinya YB 11 dan BB 1. Nah, mereka itu ya juga ada yang jualan sebagian dan ini ya peringkat yang pertama itu masih ada IU, MG, YB dan juga CC serta RX ya. Ini ya. Dan kalau kita lihat mengenai dari saham Goto ini tuh ya. Nah, dalam bulan September ya kalau kita lihat tadi BlackRock itu memborong mengenai saham Goto secara senyap ya, dan ternyata memang betul ya Bapak Ibu ya. IU itu apa sih, broker apa sih? Saya ini baru tahu. Broker detail. Nah, kita sematkan ke sini. Nah, kita akan deteksi dulu IU itu siapa sih Pak Firman. Nah, makanya ini saya juga kaget ini IU ini broker apa sih? IU. Indo Capital Sekuritas. Wow. Nah, kadang kalian itu akan menjumpai seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kalian akan menjumpai seperti ini. Jadi broker-broker yang apa namanya yang antik, katakanlah yang di situ nggak pernah beli ya tiba-tiba itu beli, itu ada maksud apa ini? Ya, ternyata Goto ini diborong nih sama ini ya broker ini sekitar 13 juta. Ya, terus yang lain ini. Ya kadang kalau asing itu ya berkamuflase ya. Sorry, kok asing. Jadi investor kakam, hidden investor itu ya mereka kadang ya buka yang ya kayak gini. Ya. Biasanya kan YP terus ya MG dan lain sebagainya. Ini kadang antik kayak gini. Ya. Nah, kira-kira IU ini apakah mereka menguasai Pak Firman pada bulan September? Kita cek. Oh, ternyata ini Goto peringkat ketiga bulan September. Nah, kalau kita lihat bulan ini siapa? 3 bulan yang lalu. Oh, ternyata ini ya.
Oh, apa sih Pak Fran kok ketawa-ketawa? Jadi gini Bapak Ibu, di saham GoTo itu adalah kumpulan para big player ya. Jadi big player. Atau kalau kalian sebut ya para beberapa bandar lah. Ya, kalau saya sebut sebagai liquidity provider atau market maker mungkin orang-orang yang nggak ngerti dunia keuangan mungkin bingung. Kita sebut saja bandar ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka itu ya masih berupaya untuk menggait ya, menggait bahwa saham GoTo ini tuh mereka harus kuasai dulu. Ya, seperti itu. Karena apa? Mereka itu sudah mengerti valuasinya. Value ya. Walaupun ini kadang dalam konsep bisnis ya, bagi orang-orang yang awam ya, itu melihat dari wah inilah bah bersihnya itu kok masih rugi kok. Ya, kenapa kok mereka itu berani beli? Jadi value itu Bapak Ibu ya, ada beberapa faktor. Yang pertama itu adalah keuangan, yang kedua adalah isinya. Isi itu apa? Nah, dari saham GoTo ini tuh isinya investor pemulanya itu banyak sekali. Ya, itu yang menjadikan mereka itu target. Ya, seperti itu. Jadi apakah mereka itu juga menangkan itu juga, Pak? Iya. Terus ada hal lain juga nggak, Pak? Ada. Jadi antara mindsetnya sama orang-orang yang awam sama yang orang yang sudah profesional itu mereka itu melihatnya dari apa Firman? Jadi secara mudahnya kayak gini. Jadi saham GoTo ini pernah rugi nih. Tahun 2022 itu rugi 13,6 triliun. Namun kini kerugiannya cuma 2,6 triliun. Ini lebih besar apa lebih kecil? Silakan Bapak Ibu bisa dinilai ya. Seperti itu. Karena Bapak Ibu lebih cerdas ya, seperti itu. Ini lebih besar apa kecil? Nah, kalau orang-orang awam itu melihat ini, wah ini cash flow-nya itu merah kok Pak Firman, merah. Nah, mereka itu nggak melihat ini tuh berapa nilainya. Kalau misalkan di situ ya, pertama ruginya 2 triliun, naik tinggi terus, wah ini ngeri. Contohnya ya, ini. Ini agak berbahaya, makanya disuspend. Nah, tapi kalau kayak ini Bapak Ibu bisa ketahui ya mengenai hal itu. Nah, ini mindset mereka itu melihat mengenai hal ini. Ya, ini mengenai dari saham GoTo. Terus apalagi secara laporan keuangannya bahwa saham GoTo ini total penjualan itu meningkat. Yang tadinya 3,3 triliun kini naik menjadi 7,7 triliun. Nah, ini yang ditunggu-tunggu dan dinanti kapan Pak Firman mereka itu garapnya lagi itu kapan? Lah orang mereka belanja sehari aja cuma 75 miliar kok. Ya, jadi kalau misalkan mereka cuma dapat barang sedikit, ya mau naikkan ke atas ya resikonya kan tinggi. Ya. Jadi satu sisi mereka itu bagaimana mekanisme ya. Jadi mereka berbondong-bondong. Ini bagaimana sih orang-orang itu yang beli di atas itu biar cut loss ya. Makanya di media-media massa itu ya mengabarkan mengenai hal itu. Ada ya oknum yang mengenai hal itu. Padahal dalam hal itu ya mereka itu memborong. Ingat saya nggak pom-pom Bapak Ibu ya. Keputusan menjual atau membeli ada di Bapak Ibu semuanya. Ingat disclaimer ya. Konten ini hanya hiburan aja. Oke, klik ya. Oke. Terus dasarnya lagi apa sih Pak Firman? Ya, jadi saham GoTo itu masuk di indeks LQ45. Ya, serta di indeks saham saham Indonesia dan juga di indeks 30. Ini itu apa? Ini biasa saya sebutkan ya Bapak Ibu ya bahwa LQ45 ini adalah untuk melabeli bahwa perusahaan itu liquid. Ya. Karena 900 emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia 45 ini yang terbaik. Salah satunya adalah GoTo. Wah, itu berat Bapak Ibu. Ya. Berat sekali untuk masuk di LQ45. Ya, seperti itu. Nah, alhasil dari beberapa sekuritas itu menyarankan untuk beli. Ada berapa Pak Firman? Ya, sekitar 23 sekuritas menyarankan untuk buy. Holdnya ada 14 dan sellnya ada 1, secara potensinya itu mencapai 124%. Naikannya. Ya, rata-rata loh ya. Kalian itu pakai broker apa? Atau kalian ini ya cuman penghibur, nggak beli tapi meramaikan. Ya, ada nggak seperti itu? Ada. Tapi kalau di situ itu memanfaatkan momentum yang sukanya passionnya itu day trading,
atau untuk scalpingan ya, beli di harga 51 nanti dijual 53, dia in out terus, mantap. Karena satu sisi untuk retail yang ada di Indonesia ini ya juga sekarang asetnya juga gede-gede. Ya, mereka ya dagang di saham GoTo saja per hari ya bisa dapat 500 juta. Udah ya, seperti itu. Karena kenaikan mengenai dari saham GoTo satu tik aja itu 2%, hampir 2%. Ya, kayak gitu. Nah, penampakannya bagaimana Pak Firman? Warnya atau perangnya? Ya, kayak gini penampakannya. Tuh lihat. Nah, jomblo nih. Wrrr, ah. No, ngerti toh? Ya. Nah, jadi war. Nah, ini saham yang rame itu ya kayak gini. Wah. Ini lagi geprekan. Nah, kalau yang sepi itu yang seperti apa sih Pak Firman? Kayak gini. No, sehari loh. Ya, berapa ini? 1, 2, 3 nggak ada 10 transaksi toh. Ini ya sepi. Nah, kalau saham GoTo ini, wow, berebut barang. Ayo siapa yang mau jual? Ayo siapa mau jual? Kayak gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Bahannya sudah saya ungkap, teknisnya juga saya ungkap juga, sudah semuanya. Kita kemana lagi? Wah, saham kayak gini tuh dibeli. Jumlah kepemilikannya publik itu sekitar 75%. Ya, jadi banyak. Ya, itu di luar sana. Nah, padahal saya itu kalau kalian itu yang baru-baru nih ya, dicek aja video kami yang kemarin. Ya, di situ saya sudah ungkap ya bahwa ternyata ya silakan Bapak dicek dulu. Tapi kalau yang awam ini ya biasanya langsung komentar, "Wah, ini jelek nih, pret kayak gitu." Ya. Kok bahasnya saya saham GoTo aja kayak gitu. Nah, itu biasanya orang-orang yang primitif. Ya. Nah, kayak gini Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi persoalan atau rumor-rumor yang beredar, yang katanya gitu. Nah, jadi publik itu memiliki 79%. Ya. Karena teori dulu ya, kalau misalkan perusahaan itu dimiliki retailnya banyak, itu sahamnya susah gerak. Atau dalam hal ini nggak bisa naik ke atas karena dimiliki oleh retail. Titik. Ternyata ya ilmu yang sekarang itu nggak berlaku mengenai hal itu di saham GoTo. Nah, jadi kalau misalkan di situ retailnya benar-benar retail ya yang asetnya itu di bawah 1 juta ke bawah, ya itu dikuasai sama masyarakat Indonesia semuanya. Ya, itu. Ternyata retail yang seperti itu cuma 10% aja kok. Jadi lainnya itu adalah big player. Nah, di sini salah satunya itu kembali lagi ke topik ini ya adalah publiknya ini juga BlackRock juga Bapak Ibu yang masuk. Loh, kenapa Pak Firman harus di sini loh? BlackRock ini nggak ada toh? Nah, jadi mereka ini yang masuk di publik juga. Terus mana lagi Telkom? Telkom mana Telkom? Di mana? Nggak tahu toh? Jadi masuknya di publik juga. Terus ASI juga masuk. Google, nah masuknya di publik. Pertanyaannya, antara investor retail sama investor kakapnya mereka yang menguasai ada berapa persen? Oh, ternyata riset kami itu ya retailnya cuma 10%. Ya, makanya ini dikendalikan. Semoga besok nggak diterbangkan ya Bapak Ibu ya. Kalian pengen langsung diterbangkan ya. Oke, itu ya dasarnya. Nah, kita akan lanjut lagi. Ya, kemana ini? Fundamentalnya juga sudah saya singgung. Tadi isunya juga saya singgung juga. Dan siapa pelakunya saya sudah singgung juga. Nah, kita ke strateginya ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, saham GoTo ini tuh dia masih sideways. Wow, sideways. Ya, sideways. Nah, di sini untuk MA100 ini tuh sudah mau cross. Ya. Nah, karena apa? Mengenai dari saham GoTo ini nih. Ya. Sejak di bulan Juni ya. Juni sampai bulan September sekitar 4 bulan ya. 7, 8, 9, 3 bulan. Ini tuh mengakumulasi. Nah, penampakannya itu seperti apa sih Pak Firman?
Yuk kita cek secara detail. Kira-kira sudah oke belum ya? Nah. Wow, 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 wow. Mantap, 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 mantap. Ya. Ini ya mengenai dari saham Goto ini yang ternyata yang nyangkut di harga 81 sampai ke 88 itu cukup banyak, dan yang biru ini tuh masih berupaya untuk membantai ya, kok bahasanya kasar banget sih. Jadi untuk berupaya bagaimana sih orang-orang yang nyangkut di sini barang-barangnya sudah dibeli itu nanti mereka pungut balik. Ini kemarin biru ini tuh di area sini ya Bapak Ibu ya. Ini sudah mau menutup ini. Nah, ini mulai berkurang. Ya, kayak gini. Nah, terus di peringkat yang selanjutnya ini 16%. Ya, ini peringkat ke-1, kedua, ketiga di sini. Ya, kalian punya di harga berapa? 96 di 89. Nah, yang puncak teratas ini ada di harga 119 dan juga di 127 ini sudah mulai kecil. Ya, jadi yang mereka yang sudah cut loss mereka dapatkan di area sini ya Bapak Ibu ya. Kayak gitu. Nah, kalau kita lihat secara rata-ratanya ya. Oh, ternyata orang yang nyangkut di harga 82 sampai di harga 116 itu banyak sekali ya. Nah, di sini untuk peluang saham Goto itu diterbangkan 185 sampai ke harga 388 ini ya cukuplah mampu. Dengan catatan mereka itu harus menguasai mengenai hal ini. Cuman ya saham Goto ini tuh dimiliki oleh big player, beberapa big player. Jadi mereka lagi fake ya. Kalau di pasar itu mereka fake ya, tarung. Karena apa? Berebut untuk retail. Ya. Retailnya banyak. Kenapa? Karena kalau misalkan saham Goto itu dinaikkan ke atas, retailnya 100% pada masuk yang awam-awam itu. Dan itu bukan retail yang asetnya kecil tapi yang besar-besar. Kenapa? Ketika saham Goto itu dinaikkan, nanti media massa itu akan membranding semuanya. Boom. Ya. Nanti akan berita ramai sekali. Karena untuk saham Goto ini adalah salah satu saham yang fenomenal. Ya, kayak gitu. Nah, kita ke strateginya Pak Firman. Ini bagaimana mengenai dari saham Goto ini? Saya ini itu nyangkut. Kira-kira kalau misalkan untuk di average down bagaimana Pak Firman? Menarik, boleh nggak? Ya, kayak gitu. Banyak sekali ya yang tanya kayak gitu. Pak Firman, saya nyangkut di bla 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 bla. Pak Firman, saya nyangkut di sini ini. Pak Firman, ini saya juga sudah untung mengenai dari saham Goto, jual apa enggak? Saya ngikuti channel Pak Firman, borong di harga 50 dan juga di 51, pakai akun baru. Ini bagaimana, jual apa tidak? Ya. Oke, kita akan bahas semuanya. Namun kita ke invest dan juga ke swing dulu ya Bapak Ibu ya, yang notabene paling banyak di kelas ini. Nah, ini itu adalah cuman kulitnya aja ya. Kalau dalamnya ya untuk mekanisme bagaimana cara kerjanya bandar, terus bagaimana cara kita itu bisa cuan secara konsisten, dan bagaimana apa namanya mengetahui alat-alat apa sih yang akan kita gunakan untuk trading itu ada di kelas kami. Ya Bapak Ibu bisa hubungi yang ada di bawah ini. Nah, nantinya di akhir sesi kita akan ajari untuk prosedurnya itu bagaimana ya mengenai dari saham Goto ini. Nah, yang ini Bapak Ibu, lanjut lagi ke topik. Nah, Goto ini tuh dia berada di MA3, di MA20 dan juga di MA5. Nah, serta di MA60. Jadi, saham Goto untuk potensi sekarang ini tuh apabila dia bertahan di situ saja nggak mau turun lagi, ya, maka dia akan melanjutkan sampai ke harga 55 ya Bapak Ibu ya. Kayak gitu. Nah, bagaimana apakah saya menghaka? Monggo silakan. Nah, ini saya akan kasih solusinya untuk kalian ya. Jadi kalian itu bisa untuk nyicil atau enggak kalian bisa tunggu. Tapi di situ ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Kalau kalian itu mulai nyicil nih ya, di HK di harga 53, nanti turun di harga 52 kalian beli lagi, terus 51 kalian juga beli lagi, serta di harga 50 kalian beli lagi, monggo silahkan. Ya, nggak apa-apa. Ya, itu sesuaikan passionnya masing-masing. Ya. Nah, apa kelebihan dan juga kekurangannya? Kalau kalian itu nyicil, kelebihannya ya kalian akan dapatkan harga
akan dapatkan harga, mengikuti harga ketika turun. Namun apabila kalian itu menunggu, kalian akan dapatkan yang namanya best price atau harga yang terbaik. Pak Firman, terus kelemahannya antara yang nyicil sama yang nunggu. Kalau yang nyicil, kelemahannya itu kalian akan kehabisan amunisi atau uang kalian. Nah, kalau kelemahannya kalian itu nunggu di harga 50 sampai ke 51 sampai 2 minggu dan lain sebagainya nggak dikasih. Ya, belum tentu. Nah, kalau kelebihannya tadi kalau nunggu itu ya kalian akan dapatkan best price, ya. Oke, Pak Firman saya sudah dapat. Bagaimana cara jualnya? Kalian kadang mungkin gatel ya. Silakan bisa jualan di harga 54 dan juga di harga 55 serta di harga 58 ya mengenai dari saham Kutu ini. Kalau kalian pengen sabar lagi nanti bisa jualan di harga 74 dan juga di 92 serta di harga 116 mengenai dari saham Kutu ini. Kalau kalian cuma nyimpen sampai 1 sampai 5 tahun ya Kutu ini bisa mencapai 415 dan juga di harga 442. Ngimpi bisa sampai ke itu, bisa Bapak Ibu. Ya, dengan catatan mereka itu harus punya barang dulu. Terbangkan saham itu mudah Bapak Ibu ya. Kayak gitu. Tapi dengan catatan mereka itu harus mengakumulasi dulu. Setelah itu nanti digoreng naik ke atas, habis itu tinggal di ini kan ya kepada retail. Oke, ini mengenai dari saham Goto. Lalu Pak Firman, bagaimana untuk yang trading Pak Firman? Yang trading juga di sepil dong mengenai dari saham Goto ini. Silahkan Bapak Ibu itu bisa bermain di harga di 52 dan juga di harga 51 ya. Seperti itu nanti kalian bisa jualan nanti di harga 53 dan juga di harga 54 ya. Kalau kalian pengen sabar lagi dijual di harga 55. Jadi itu untuk trading. Pak, kalau trading bagaimana? Apakah kita pakai stop loss? Ya, pakai stop loss. Ya. Stop lossnya berapa persen, Pak? 1 sampai 3%. Cuannya 1 sampai 3%, tapi kalian itu apa namanya? Harus konsisten. Ya, seperti itu. Waduh. Otak saya sudah mulai lemah karena kontennya jam 22 lebih. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Mungkin saya sudah lemah. Terima kasih atas waktunya dan untuk kalian yang kepengen masuk di kelas kami monggo di sini hubungi nomor yang ada di bawah ini ya atau enggak kayak gini caranya. Nah, mohon maaf ya untuk Bapak Ibu semuanya yang kepengen masuk di kelas kami sejak 1 tahun yang lalu, mohon maaf ya karena kami baru bikin grup sekitar beberapa bulan yang lalu. Kenapa Pak Firman? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami sudah memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup. Dan ini hasil kinerja tim kami ya pada bulan Agustus kemarin, bahwa kita itu rekomendasi total ada 48 stok yang terdiri dari profitnya ada 38, holdnya 2, stop loss itu 8. Jadi win rate-nya sekitar 79%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana cara gabungnya Pak Firman? Trading saham ini diklik ya Bapak Ibu, nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Di sini ada tombol gabung, silahkan Bapak Ibu tinggal klik saja tombol gabung. Lalu kalian tinggal pilih rekomendasi cuan besok, kalau enggak yang rekomendasi pasti cuan. Pilih di antara itu. Target kopi level 3, level 1 itu adalah channel untuk hiburan saja. Ya, enggak ada rekomendasinya. Silahkan Bapak Ibu tinggal pilih saja. Ya, seperti itu. Pak Firman, saya gaptek ya. Kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini ya, nanti atau di link bawah ini ya, bit.ly kelas Pak Firman, klik saja nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan kelas. Yang pertama itu adalah kelas Akademi Trading Saham bulan November ya, angkatan yang ke-12 itu cuma 420.000 saja. Itu masih promo. Silakan Bapak Ibu tinggal masuk saja. Nah, namun mohon maaf kita hanya tampung 100 orang. Silakan Bapak Ibu bisa masuk ya atau mendaftar dahulu. Apa Pak benefitnya? Kalian akan dapatkan materi sekitar 1 sampai 8 emiten. 1 sampai 16 materi ya. Itu setiap hari Jumat dan juga hari Rabu pukul jam 19:30 waktu Indonesia Barat ya. Di situ nanti kalian bisa diskusi dan diajari cara saham yang bakal untuk terbang untuk besok. Ya, seperti itu. Silakan kalian bisa dipilih. Ya, itu. Tapi mohon maaf nggak ada rekomendasinya. Terus level 1, 2,
3 dan juga 4 ini itu apa sih Pak Firman? Jadi level 1 sampai 3 ini adalah rekomendasi saham aja ya selama 1 bulan ya. Nah, apa bedanya Pak? Semakin tinggi valuasinya maka kalian yang akan dapatkan itu semakin tinggi. Adapun yang level 4 itu yang per tahun. Tapi mohon maaf nggak ada materinya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu tinggal dipilih. Nah, untuk kalian yang ketinggalan ya Pak Firman, bulan September itu masih buka atau tidak? Sudah berjalan ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengulang yang di VVIP ya, kayak gitu. Nah, ini ada kelas awal investor pemula ya, sekitar segitu kalian akan dapatkan materi atau webinar secara online dengan saya langsung ya, privat, dan kalian akan dapatkan rekomendasi selama 3 bulan. Terus yang kelas medium itu ya juga kalian akan dapatkan materi secara online. Nah, rekomendasi saham dari saya itu 1 tahun dan juga live trabar pagi selama 3 bulan. Nah, terus kita juga ada yang kelas pro ya. Setelah itu kalian akan dapatkan materi secara online juga langsung dengan saya. Terus kalian bisa ikut live trading bareng dengan saya ya setiap pagi ya. Seperti itu. Nah, sampai kapan Pak? Sampai benar-benar bisa. Kalau kalian belum bisa, belum saya lepas ya, kayak gitu. Nah, kita juga ada yang kelas offline. Namun kelas offline kita itu ke tempat kalian. Kalian itu rumahnya dari mana? Jogja, Surabaya, atau dari Malang dan juga di Jakarta. Kita bisa ke situ. Ya, kayak gitu. Jadi tinggal janjian saja nanti kita ke situ kalau kalian itu pengen yang offline. Ya, kalian dapatkan materi offline ketemu saya langsung dan juga live trading bareng setiap pagi. Ya, itu unlimited sama juga kayak atasnya. Ya, kalian akan dampingi secara terus menerus sampai benar-benar bisa cuan konsisten. Nah, terus yang terakhir itu yang kelas khusus ya, offline ya, itu sekitar 99 juta materi offline ya, kita ketemu langsung dengan kalian dan juga live trader tiap hari dan juga cara itu bagaimana sih kembangin aset ya. Saya sudah bayar segini itu bisa balik modal nggak Pak Firman? Pasti bisa, 100% bisa, karena untuk kelas kami itu ya sudah teruji ya dari beberapa member kami yang mengikuti ini itu ya sudah bisa cuan secara konsisten. Ingat, kelas ini itu untuk bagi yang butuh ya dan juga yang mampu ya, seperti itu. Pak Firman kalau nggak mampu bagaimana? Ya nggak usah masuk, ini yang butuh saja. Dan saya pribadi itu yang nggak pengen nge-guide peserta banyak-banyak, cuman yang butuh saja ya, seperti itu. Daripada kalian itu rugi ratusan ribu, jutaan ya, terus ratusan juta, miliaran ya. Oh, kalian pengennya otodidak saja nonton di video YouTube, no problem, nggak masalah, no problem, nggak masalah ya. Nantinya justru Bapak Ibu itu justru kerugiannya di situ, loss, cut loss, terus rugi nggak pernah untung atau bahkan ditenggelamkan ya, itu biaya sekolah kalian. Tapi kalau di sini Bapak Ibu itu didampingi dengan saya langsung. Tapi ingat, ini khusus kalian bagi para pemula yang gaptek, yang mungkin untuk persiapan pensiunan ya, kalian dari Polri atau apa silahkan bisa masuk ya. Jadi kalian itu setidaknya harus tahu dulu bagaimana sih sistem kerjanya pasar modal. Ya, seperti itu. Selamat malam Bapak Ibu, saya sudah ngantuk sekali. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.